Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang materi induksi elektromagnetik. Tapi sebelum kita lanjut lebih mendalam materi terkait induksi elektromagnetik, kita pasti menemukan beberapa pertanyaan yang ada di dalam benak kita masing-masing terkait judul bab induksi elektromagnetik itu sendiri. Sekarang dalam benak kalian pasti terpikirkan, apakah induksi elektromagnetik itu? Dan bagaimana sih proses terjadinya induksi elektromagnetik? Nah, mari kita cari tahu pada pembahasan berikut ini. Nah, pada bab sebelumnya, materi kita itu adalah tentang medan magnet, yakni arus listrik pada sebuah kawat dapat menghasilkan medan magnet. Pertanyaannya, bagaimana jika sebaliknya? Apakah bisa medan magnet menghasilkan arus listrik? Nah, pertanyaan inilah juga ada pernah terlontar pada ilmuwan zaman dulu, yakni ilmuwan yang bernama Michael Faraday. Nah, jadi Faraday ini dia menemukan sebuah pertanyaan yang ada di dalam benaknya bahwa apakah bisa medan magnet menghasilkan arus listrik. Nah, maka dari itu untuk membuktikan pertanyaan ini apakah bisa atau tidak, kita ilustrasikan percobaan Faraday pada demonstrasi ibu kali ini. Yang mana alat yang akan kita gunakan adalah papan rangkaian, kemudian basic meter. Untuk basic meternya ini yang kita gunakan adalah ampere meternya untuk mengetahui apakah ada arus yang mengalir. Kemudian kumparan. Nah, di sini kumparannya ada yang 500 lilitan, yang ini, sedangkan ini adalah 1000 lilitan. Jadi nanti kita bandingkan kalau dia kumparannya kecil dan kumparannya besar itu bagaimana pengaruhnya. Serta magnet batang. Magnet batangnya ini tentunya kalian tahu bahwa ada kutub utara dan kutub selatan pada magnet. Dan juga yang kita gunakan adalah 2 buah kabel penghubung. Nah, sekarang untuk rangkaiannya nanti akan kita bentuk seperti ini. Bagaimana cara merangkainya atau bagaimana hasil demonstrasinya, kalian simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kemudian, pertama-tama kalian siapkan papan rangkaian, basic meter, dan kumparan, serta kabel penghubung, serta magnetnya. Lalu, untuk kumparan yang 500 lilitan, nih, 500 lilitan, kita pasang pada papan rangkaian, seperti ini. Kemudian, untuk kabel penghubungnya, ada 2. Kita hubungkan satunya ke ampere meter yang batas ukurnya 100 mikroampere saja, biar kelihatan nanti perubahan jarumnya, gerak jarumnya jika ada arus yang masuk. Dan kemudian satunya lagi kita hubungkan ke sumbu negatif dari basic meternya. Nah, lalu caranya bagaimana? Kalian perhatikan jarum ampere meternya, apakah yang akan terjadi jika magnet ini ibu masukkan ke dalam lubang kumparan. Kita coba ya. Kita masukkan, awalnya kalian lihat 0, posisinya adalah nilainya 0, kita masukkan. Ketika ibu masukkan ke dalam, jarumnya akan bergerak, tapi ketika ibu diamkan, dia akan kembali ke 0 lagi. Ibu keluarkan, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Kemudian coba ibu ulangi sekali lagi. Ibu masukkan, jarum akan ke kanan. Kalau ibu diamkan, dia akan ke 0. Kalau ibu tarik keluar, dia akan ke kiri. Nah, kemudian sebaliknya. Sebaliknya, kalau ibu masukkan ke dalam lubangnya, maka ketika ibu masukkan ke dalam kumparan, kutub selatannya, jarum akan bergerak ke sebelah kiri. Ibu tarik lagi, dia akan ke sebelah kanan.
Nah, demikianlah tadi demonstrasi yang sudah Ibu lakukan untuk membuktikan apakah ada arus listrik yang mengalir ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan. Ternyata jawabannya adalah bisa menghasilkan arus listrik. Dari mana kita mengetahui ada arus listriknya? Yakni tadi kalian lihat bahwa ada pergerakan jarum pada basic meternya atau jarum basic meternya itu menyimpang. Nah, dengan demikian maka bisa kita dapatkan untuk pengertian induksi elektromagnetik itu adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik. Jadi induksi elektromagnetik itu adalah sebuah peristiwanya yang diakibatkan timbulnya arus akibat adanya perubahan flux magnetik. Nah, lantas flux magnetik itu apa? Nah, flux magnetik itu adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Kalian lihat ilustrasi gambar berikut. Untuk garis gaya magnet, kalian lihat gambar ini, ilustrasinya adalah bahwa gaya magnet itu timbul dari kutub utara menuju kutub selatan magnet. Seperti ini, ada garis-garis melengkung yang warna putih ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan garis gaya magnet. Nah, kemudian ketika magnet ini dimasukkan ke dalam kumparan, yang kumparan ini dihubungkan dengan basic meter tadi, itu ada banyak garis-garis gaya yang masuk ke dalam kumparan. Yang ini, seberapa besar luas permukaan yang akan dimasuki oleh magnet, inilah yang dinamakan luas kumparannya ini adalah A. Sedangkan garis gaya magnet atau flux magnetiknya ini dipengaruhi oleh B dikali A. Nah, B ini adalah besarnya gaya magnet yang masuk ke dalam, kemudian A-nya ini adalah besarnya kumparan. Nah, jadi flux magnetiknya itu adalah yang ini. Jadi kalau misalkan di sininya lebih besar, maka maka garis gaya magnet yang akan menembus bidang ini pun juga semakin banyak. Kalau semakin besar A-nya, maka flux magnetiknya juga semakin besar. Begitu juga untuk magnetnya. Apabila dia lebih besar, maka dia akan flux magnetik yang dihasilkannya pun juga semakin besar. Mengetahui hal tersebut dari menyimpangnya jarum basic meter atau kalau di sini sih galvanometer, itu kalau angka yang ditujukannya itu lebih besar, berarti besar flux magnetiknya itu pun juga semakin besar. Nah, kemudian proses terjadinya induksi elektromagnetik itu seperti apa? Tadi ketika kalian lihat pada demonstrasi yang telah Ibu lakukan, magnet digerakkan menuju ke dalam kumparan, maka di sini ada perbedaan, beda potensial pada ujung-ujung kumparan sehingga menghasilkan arus listrik. Arus listriknya tadi mengalir, kita lihat dari menyimpangnya jarum pada basic meter. Nah, namun ketika kita diamkan magnetnya ke dalam kumparan, di situ tidak ada arus, yakni ditunjukkan oleh, kalau tadi kalian demonstrasikan jarum galvanometer itu jarum basic meternya kembali ke skala 0. Nah, ketika kita gerakan keluar lagi magnetnya, maka arus yang akan mengalir itu pun juga ke arah yang berlawanan. Kita lihat dari penyimpangnya jarum basic meter ke arah yang sebaliknya ketika dia masuk tadi. Nah, dengan demikian bahwa proses terjadinya induksi elektromagnetik itu adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik atau GGL dalam suatu kumparan atau konduktor apabila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor tersebut dan bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet. Nah, tadi pun kalian sudah lihat ketika Ibu gerakan cepat, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, maka jarumnya pun juga akan bergerak cepat. Nah, artinya di situ semakin besar GGL-nya atau gaya gerak listriknya. Jadi gaya gerak listriknya itu dipengaruhi oleh jumlah lilitan. Jadi kalau semakin besar lilitannya, maka tegangannya pun juga semakin besar dan juga dipengaruhi oleh flux perbandingan dengan terhadap waktu, seperti itu. Nah, ini contoh soalnya, bisa kalian pahami sendiri. Nah, kemudian untuk tugas kalian hari ini adalah
Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan dari hasil demonstrasi tadi beserta penjelasan Ibu, apa yang bisa kalian ambil kesimpulannya, dan kemudian silahkan kalian tambahkan lagi faktor apa saja yang mempengaruhi induksi elektromagnetik atau besarnya GGL, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari pada materi induksi elektromagnetik ini itu seperti apa. Silahkan kalian kumpulkan. Waktunya adalah 1 minggu dari hari ini. Salah hilap Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sehat selalu. Terima kasih.